Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak dengan NIM 1582111066119. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Induksi Elektromagnetik. Yang pertama itu keterkaitan antara magnet dan listrik. Keterkaitan antara magnet dan listrik ditemukan pertama kali oleh salah seorang ilmuwan fisika pada tahun 1820. Penemuan itu telah berhasil membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan sebuah medan magnet. Berawal dari penemuan itu, para ilmuwan lainnya akhirnya berpikir bahwa ada kemungkinan besar hal sebaliknya juga dapat terjadi, yakni medan magnet menghasilkan arus listrik. Hingga pada tahun 1822, salah seorang ilmuwan fisika lain akhirnya berhasil membuktikan bahwa keyakinan sejumlah ilmuwan itu benar. Medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik. Hingga saat ini, penemuan kedua ilmuwan fisika tersebut telah diterapkan di berbagai aplikasi di dunia kelistrikan. Berikut adalah dua ilmuwan fisika tersebut beserta penemuan yang mereka lakukan. Yang pertama, Hans Christian Ørsted. Pada tahun 1820, Ørsted melakukan sebuah percobaan terhadap arus listrik pada sebuah kabel. Ørsted meletakkan kabel tersebut tepat di atas sebuah kompas kecil, di mana kabel tersebut dihubungkan pada power supply. Pada awalnya ia menduga bahwa arah jarum kompas tersebut akan memiliki arah yang sama dengan arah arus listrik yang melewati kabel. Namun kemudian Ørsted dikejutkan oleh sebuah kejadian di mana arah jarum kompas tersebut malah berubah arah menjauhi arus listrik pada kabel. Tak hanya itu, Ørsted juga menemukan bahwa setelah tidak ada arus listrik yang melewati kabel, gaya magnet yang bekerja pada kompas juga hilang. Dalam peristiwa itu akhirnya Ørsted menyimpulkan bahwa gaya magnet yang bekerja pada kompas tersebut disebabkan oleh arus listrik pada kabel yang terletak tepat di kompas itu. Berawal dari penemuan ini, akhirnya Ørsted melahirkan salah satu hukum fisika yang dikenal dengan nama right hand rule, yakni hukum sederhana untuk mengetahui arah medan magnet terhadap arus listrik. Selain itu, Ørsted juga berhasil mengembangkan sebuah penemuan lain, yakni elektromagnetik, sebuah penemuan tentang arus listrik yang pada kumparan yang dapat menimbulkan sebuah magnet permanen yang dilengkapi dengan kutubnya. Yang kedua, Michael Faraday. Penemuan Ørsted telah membuat Faraday berpikir bahwa kalau arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, maka hal sebaliknya juga sangat mungkin dapat terjadi. Hingga pada tahun 1822, Faraday menuliskan sebuah penemuan barunya pada buku catatan, yakni penemuan yang dapat mengubah magnet menjadi energi listrik. Percobaan demi percobaan ia lakukan, akhirnya penemuan itu berhasil ia dapatkan setelah hampir 10 tahun. Penemuan Faraday itu ia dapat dari pengujian sebuah kabel yang melewati medan magnet, di mana kabel itu dihubungkan pada galvanometer. Namun ternyata kabel itu tidak dapat begitu saja memiliki arus listrik. Sekalipun sudah diletakkan di medan magnet, kabel itu ternyata dipergerakan ke atas atau ke bawah hingga memutus garis medan magnet. Faraday kemudian menyimpulkan bahwa medan magnet dapat menimbulkan muatan listrik jika terjadi pergerakan relatif antara kabel dan magnet. Proses menghasilkan arus listrik pada rangkaian yang berasal dari magnet itulah yang dinamakan sebagai induksi elektromagnetik. Metode yang dilakukan untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Kesimpulan Faraday terkait elektromagnetik juga memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Flux magnetik ini menyatakan jumlah garis-garis yang gaya magnet yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Faraday kemudian menuliskan perumusan sehingga dari perumusan di atas dapat diketahui sebagai induksi elektromagnetik dapat dilaksanakan dalam berbagai metode. 2. Gaya induksi. Setelah gaya induksi, sering kita dengar dengan metode induksi elektromagnetik dengan menggerakkan batang magnet dalam kumparan. Ketika kutub utara batang magnet digerakkan masukkan ke dalam kumparan, maka jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat pada kumparan akan bertambah banyak. Bertambahnya jumlah garis gaya pada ujung-ujung kumparan inilah yang dinamakan dengan gaya gerak listrik, GGL induksi. Penyebab terjadinya GGL induksi. 1. Kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan.
2. Kutub utara batang magnet digerakkan keluar dari dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat dalam kumparan berkurang. Berkurangnya jumlah garis-garis gaya ini juga menimbulkan gagal induksi pada ujung-ujung kumparan. 3. Kutub utara batang magnet diam di dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan tidak terjadi perubahan tetap. Karena jumlah garis gaya tetap, maka pada ujungnya kumparan terjadilah gagal induksi. Faktor yang mempengaruhi besar gagal induksi: 1. Kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. 2. Jumlah lilitan kumparan. 3. Medan magnet. Gagal induksi pada generator. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan induksi elektromagnetik. Salah satunya adalah dengan memutar pengantar kumparan pada medan magnet. Prinsip ini digunakan dalam proses kerja generator. Metode ini adalah induksi magnet yang dihasilkan dari perubahan sudut. Besar gagal induksi dapat ditentukan dari rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, gagal induksi atau volt, jumlah lilitan induksi magnet, luas penampang, kecepatan sudut pengantar. Induksi diri pada solenoida. Pada elektromagnetik, kita mengenal bahwa solenoida atau kumparan yang dialiri listrik dapat menimbulkan sebuah medan magnet permanen lengkap dengan kutubnya, sehingga jika terjadi perubahan arus listrik yang mengaliri solenoida, maka pada kumparan juga akan terjadi perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik inilah yang disebut sebagai induksi diri. Oleh karena itu solenoida disebut sebagai induktor. Transformator dirancang dari 2 kumparan untuk dapat menimbulkan induksi timbal balik. Induksi timbal balik pada trafo akan menimbulkan arus induksi pada kumparan sekundernya. Kuat arus dan tekanan yang disikan tergantung pada jumlah lilitan. Penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik telah dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia di segala sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor induksi maritim. Berikut ini adalah beberapa penerapan aplikasi penerapan induksi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Aplikasi dari industri maritim. Pernah kita bertanya bagaimana kita dapat menggunakan listrik di kapal, sekalipun kapal tersebut tidak menggunakan pasokan listrik dari sebuah pembangkit listrik seperti PLN? Jawabannya adalah kapal tersebut menggunakan generator sebagai sumber penghasil listrik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa prinsip kerja generator adalah menggunakan metode induksi elektromagnetik. Generator merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Generator listrik memiliki jumlah kumparan pengantar yang banyak dan diletakkan di medan magnet yang sangat kuat. Kumparan ini adalah bagian dari generator yang bergerak dan disebut sebagai rotor, sedangkan magnet disebut sebagai bagian generator yang diam atau disebut stator. Kemudian kumparan ini berputar di medan magnet dan memotong garis gaya medan magnet sehingga terjadi gagal induksi. Kumparan pengantar itu disambungkan pada rangkaian tertutup sehingga gagal induksi menghasilkan arus listrik. Baiklah, itulah tadi materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.